Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yura Ozal Zuri dengan NIM 22004107. Asal Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi di sini saya akan membuat tugas praktek ya, praktek mandiri yang berjudul mempraktekkan tutorial menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop atau suatu aplikasi yang digunakan untuk bagaimana sih cara-cara untuk merakit PC itu, merakit komputer, komponen-komponen di dalamnya. Baik, nggak usah berlama-lama, kita mulai aja dari pertama. Pertama ini power supply. Jadi power supply ini adalah suatu komponen untuk komputer yang paling pertama dipasang. Kenapa paling pertama dipasang? Dikarenakan power supply ini adalah komponen utama atau komponen yang paling penting lah, istilahnya bisa dikatakan paling penting dikarenakan arus listrik utamanya dari power supply ini. Kalau nggak ada power supply, percuma aja ada komponen-komponen lainnya sudah dipasang tuh, sedangkan power supply-nya nggak ada. Jadi otomatis percuma aja dong yang komponen-komponen lainnya nggak akan hidup kalau nggak ada power supply ini. Jadi power supply ini dipasang pertama kali dikarenakan ya power supply adalah komponen paling penting gitu sih untuk pengantar arus listrik ya. Jadi kita pasang aja di sini. Ini udah benar ya. Ini lebih begini ya. Ikutin bentuk ini sama kanan. Pasang. Oke. Sekarang pasang ini. Oh ini. Baut. Pasang baut dulu. Oke. Lanjut ke RAM. Motherboard ya. Motherboard. Oke. Dan kedua ini kita masang RAM ya. RAM ini gunanya untuk supaya komputer bisa membuka aplikasi kayak misalnya kayak gini nih. Ini kan banyak nih aplikasi-aplikasi. Kalau seandainya RAM-nya gede ya, pasti enak membuka aplikasi ini satu, misal apa bla 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 segala macam, YouTube atau apa, WhatsApp segala macam bisa, banyak-banyak ini bisa kalau RAM gede. Tapi kalau RAM yang standar ya, istilahnya kayak kecil ya RAM-nya, itu nggak akan bisa membuka aplikasi banyak-banyak gitu. Dia akan jadinya lebih ke nge-lag gitu laptopnya. Jadi kita pasang aja RAM di sini, lebih kayak gini ya. Ngadepnya chips ini di balik belakang sini. Oke, kita pasang coba. Oke, bisa. Lanjut ke RAM kedua. Oh, bentar ya. Ini komponen ini pasang dulu. Untuk apa pengaitnya? Supaya aman RAM-nya. Jadi kita pasang lagi kedua. Kenapa RAM ini kebanyakan dipasang dua? Dikarenakan RAM ini kalau satu aja menurutku sih ya nggak cukup sih RAM kalau satu doang. Karena ya tahu sendiri kan kegunaan RAM tadi banyak, bisa membuka aplikasi-aplikasi lain yang sekaligus bisa banyak gitu, digunain bisa banyak biar si komputer atau laptop itu nggak nge-lag. Dan juga tipe-tipe RAM-nya banyak ya, RAM DDR berapa? 2, 3, 4 dan sampai sekarang ada yang 5 ya kalau nggak salah, 5 atau 6 itu yang terbaru komponennya. Nah, itu tiap DDR itu ya berbeda-beda sih komponen-komponen. Kita pasang lagi. Nah, kita kaitkan. Oke, selesai. Balik ke CPU. CPU ini bisa dikatakan prosesor ya. Kan orang-orang kadang CPU orang nggak tahu tuh CPU apa. Biasanya CPU orang mikirnya CPU ya PC yang gede ini. Semua ini kan orang PSM segala macam, orang awam, orang yang belum tahu pasti mikirnya CPU itu yang gede ini. Padahal sebenarnya
yang gede ini kayak PC yang untuk tempat menaruh apa komponen-komponen ini dikatakan CPU, padahal sebenarnya itu namanya PC. CPU ini juga bisa dikatakan apa namanya prosesor. Biasanya orang-orang nanya tuh CPU itu apa, CPU apa, bilang aja prosesor, sama CPU sama prosesor. Prosesor ya emang kepingnya kecil kayak gini, emang udah standarnya lah. Seluruh prosesor atau CPU itu kecil-kecil semua. Jadi kita pasang ya, bisa paling salah berarti. Jadi seperti ini. Oke, belum pas. Belum pas ya. Pas juga. Gitu. Kok belum pas-pas ya? Bisa dibalik nggak bisa. Nah, bisa. Oke. Setelah sekian lama kira bisa. Jadi kita tutup aja langsung. Kita jangan lupa kaitin biar nggak ini. Sekarang thermal component yang digunakan untuk kayak apa ini, kayak istilahnya kayak Pepsodent ya ini. Gunanya untuk pendingin prosesor. Karena apa digunain pendingin prosesor ya, dikarenakan prosesor itu panas karena kunci utama dari suatu, bukan kunci utama siapa, komponen paling panas di suatu komputer atau laptop itu ya prosesor. Karena setiap kita melakukan suatu hal apapun itu di dalam komputer ya prosesor ini ngaruh ke semuanya. Makanya kinerja prosesor ini paling tinggi lah istilahnya dari antara komponen-komponen lainnya kinerjanya. Oke, kita pasang heatsink. Heatsink ini atau kipas pendingin ya, ini kipas pendingin. Biasanya heatsink sekarang sih kabel-kabel kayak gini atau heatsink lah. Kalau tipe-tipe sekarang sih udah pakai RGB itu. RGB atau bisa dibilang lampu-lampu lah. Kayak biar keren gitu kan, PC-PC gaming segala macam itu banyak pakai RGB semua biasanya di heatsink atau kipas pendinginnya. Ini heatsink ini heatsink tipe lama ini. Soalnya apa? Nggak ada RGB-nya. Kalau sekarang sih udah semenjak kemajuan zaman ya, jadi heatsink itu pada RGB semua, banyak satu komponen. Oke, kita pasang. Oke, selesai. Oke, kita install ya motherboard. Oke, install motherboard kurang lebih kayak gini ya, bener nggak? Bener kan? Soalnya kenapa? Ini nih tempat pembuang angin ini yang sebelah kiri ini, ada kayak jaring-jaring ini tempat pembuangan angin. Jadi kalau dimanapun pembuangan angin itu tempatnya, berarti otomatis kipasnya harus di sebelahnya dong. Kalau kita taruh di sini kan nggak mungkin, soalnya nggak ada tempat pembuangan angin kayak lubang-lubang jaring-jaring kayak gini. Yang ditaruh dicocokin sama yang jaring-jaring ini, lubang anginnya supaya ya masuk, supaya anginnya keluar, angin panas dari si prosesor itu. Oke. Kenapa ini? Oh, salah. Tadi masang baut di sini. Oke, ulang lagi. Oke, kita pasang. Lanjutnya baut ya. Oke. Baut. Pasang semua baut. Oke, next. Selesai di motherboard, kita balik ke sebelum lanjut motherboard tuh apa dulu? Motherboard itu adalah tempat untuk menaruh komponen-komponen penting di dalam suatu komputer atau laptop, dinamain motherboard namanya, atau saya bilang ibu komponen lah ini. Soalnya kan ada mother gitu, mother atau ibu, bisa dikatain sebagai ibunya komponen di suatu laptop komputer itu.
Jadi kita lanjut ke apa ya, adapter sekarang. Niche. Kita pasang niche. Pasang bautnya, jangan lupa. Niche ini bisa dibilang suatu komponen ya. Tulisannya di sini ada penjelasannya. Suatu komponen network, jaringan interface atau kartu jaringan lah. Untuk bisa mengkonekkan suatu jaringan yang ada dari wifi atau network apapun wireless ke komputer atau PC tersebut atau laptop tersebut. Jadi gunanya niche-nya ya untuk pengantar jaringan lah. Ini berguna juga nih. Ini wireless niche ya. Wireless niche. Oke, pasang lagi biasa, baut jangan lupa. Sebentar, salah. Pasang. Terus wireless niche pasang. Loh. Drag sini. Oke. Oh, ngebug tadi ya. Oke. Lanjut ke video adapter. Video adapter atau bisa dibilang kartu adapter yang digunakan untuk mengirim data ke komputer display. Oh, ini adapter ini gunanya untuk mengantar suatu data ke layar komputer atau layar laptop tersebut, layar display kan layar tersebut. Oke, kita pasang bautnya, jangan lupa untuk mengencangkan supaya aman, tidak bergeser atau segala macam sana sini. Oke, internal drive sekarang ya. Drive inti, kita pasang hard disk. Hard disk ini adalah digunakan untuk supaya penyimpanan di laptop ya. Ada namanya sih, kalau ada hard disk ada SSD atau SSD lupa. Pokoknya ada HDD sama SSD. Kalau di laptop atau komputer. Gunanya ya untuk supaya penyimpanannya lebih gede aja sih. Lebih gede dan ya bisa menyimpan banyak file-file penting lah di dalam tersebut. Bedanya HDD sama flash disk ya. Flash disk kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan kalau HDD ya nggak bisa. Di SSD udah nyatu ke dalam komponen komputer itu. Sama aja gunanya flash disk sama HDD dan SSD sama gunanya untuk menyimpan suatu file atau data. Jadi jangan lupa bautnya pasang. Oke. Sekarang apa ini? Lanjut ya. Lanjut drivers. Oke. Ini optical drive. Optical drive. Oh, DVD ya, untuk naruh kaset atau DVD lah. Kalau dulu memang banyak sih komponen ini. Kalau kan komputer dulu banyak, tapi nggak tahu sih kalau komputer sekarang ya. Setahu saya nggak tahu juga sih benar atau enggak. Mungkin ada juga, masih ada tetap DVD atau ya DVD, tempat untuk naruh DVD atau CD di dalam suatu komputer. Kalau sekarang sih ya mungkin ada ya, mungkin ada, enggak juga. Soalnya ya CD atau DVD ini enggak terlalu dipakai lagi kalau zaman sekarang sih. Zaman sekarang mah yang dipakai biasanya apa ya, flash disk gitu untuk nyimpen. Ini bisa juga DVD ini untuk nyimpen file juga bisa. Jadi gunanya. Tapi orang sekarang lebih ke poin utamanya lebih ke flash disk sih kayaknya. Karena di DVD ini kan juga mudah rusak. Terus di kasetnya itu mudah rusak. Oke, jangan lupa pasang bautnya. Ini apa?
Ini disk drive FDD, magnetic drive untuk membaca dan menulis, informasi ke floppy di sini, ke komponen FPP ini. Oke, kita pasang baut. Oke, selesai. Lanjut ke internal sekarang. Ini dia yang ribet, itu masang kabel-kabel ini. Orang setiap rakit PC pasti kabelnya kalau sudah selesai pada berserakan beramburan semua ini. Kenyataannya emang kayak gitu, tapi ya kalau di aplikasi ini kayaknya rapi-rapi semua sih kabel-kabel. Kalau sebenarnya ini mah kabelnya berantakan, banyak kan kabel-kabel komponen segala macam. Terus ini salah, ini ya salah, ini oke. Mana lagi, ini ya sini. Oke, nice. Ini yang gede, taruh sini. Kita komponennya salah, kembali berarti. Oke, taruh sini, masukkan kabel-kabel. Ini kabel kan, makanya kan kabel-kabel dari power supply semua ini, karena ya power supply itu komponen paling penting di PC, soalnya untuk pengantar arus listrik supaya laptop atau komputer itu hidup. Kalau nggak ada power supply ya nggak akan bisa hidup. Percuma aja ada komponen kayak motherboard, adapter ini segala macam di bawahnya. Percuma aja dipasang, kalau nggak ada power supply ya nggak akan bisa hidup. Ya penting banget itu power supply. Yang utamanya power supply. Salah ya. Oke, benar. Sekarang selesai semua ya dipasang, lanjut ke kabel SATA. SATA ini kabel untuk untuk menyambungkan komponen satu komponen lainnya. Gunanya kabel SATA. Banyak jenis kabel SATA. Oke, floppy kabel ya, tempel ke sini. Oke, masang. Oke, sekarang kabel SATA, kabel ini ya sekarang. Masukkan ini ke sini. Salah. Nah. Oke, eksternal sekarang. Case panel, penutup case-nya, casing PC atau komputer. Oke, pasang baut. Udah bentar lagi selesai nih. Baut monitor. Ini kabel untuk menyambungkan monitor. Dulu makanya kayak gini colokannya. Kalau sekarang orang udah pada make micro USB ya. Ada micro USB, ada yang Type C, ada yang USB biasa. Variasi lah sekarang. Ada yang HDMI juga ada. Tapi ini sekarang sih udah jarang sih lihat masih ada pakai kayak gini. Kan udah lama banget masalahnya apa? Colokannya aja. Ini juga sama nih, colokan keyboard, colokan lama. Kalau sekarang pada udah pakai Type C, udah pakai USB, banyak lah variasinya sekarang. Majuan teknologi ya, gitulah. Oke, bisa masuk sekarang mouse. Mouse-nya juga versi lama. Kalau yang terbaru yang pakai Type C, pakai USB. Oke, USB. Nah ini, kalau sekarang pakai gini semua, kebanyakan pakai gini semua, pakai USB biasa gini, colokan ininya keyboard atau mouse, pakainya USB. Tapi sekarang udah ada baru lagi sih Type C, yang Type C pakai itu juga. Type C bisa juga. Yang terbaru sekarang.
wireless antena, koneksi antenanya untuk bisa mengantar koneksi lah ke PC atau komputer tersebut. Oh ini ya power cord. Oh, sambungan terakhir ini untuk menyambungkan komponen yang ada di dalam semua di dalam PC ini ke komponen lagi ke PC, ke layar desktopnya, ke layar apa namanya, layar monitor. Oke, selesai. Oke, ini Pak. Udah selesai ya. Oke. Oke, itu saja suatu tutorial ya untuk membuat atau merakit suatu PC ya. Pertama di aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Dan juga sekalian untuk membuat tugas praktek ini juga. Praktek mandiri dari Pak Nofri Henry, SPD dan MPD. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagi di aplikasi